Kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Bapak Teguh Purwayadi. Beliau merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung atau Kadispusip ya. Alhamdulillah Pak, tadi Bapak sudah jabarkan apa itu kabelat, yang tadinya masyarakat yang tidak tahu kabelat itu sekarang jadi ada sedikit informasi, bahkan lebih jauh lagi nih terkait dengan sasaran dan targetnya sejauh mana, terus progres-progres yang sudah dilakukan oleh Kepala Dinas Perpustakaan juga alhamdulillah mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin, ya. amin. Terutama tadi 2 lokus yang dibuat sebagai tolak ukur untuk bagaimana capaian itu terwujud gitu ya Pak ya. Lanjut tadi Pak ke pertanyaan selanjutnya, ini terkait dengan 4P1C Pak. Ya. Ini dalam program itu ada yang namanya 4P1C. Ini apa tuh maksudnya Pak? Itu sebetulnya metode yang mungkin sedang saya ukur. Jadi ketika kita melakukan salah satu inovasi, Betul. kita harus melihat berbagai aspek yang kita akan terapkan. Jangan sampai kita melakukan inovasi tapi tidak mengetahui resikonya. Jadi 4P1C itu terdiri dari pertama produk. Produk. Kemudian yang kedua price. Kemudian ketiga place. Kemudian yang keempat promosi. Yang kelima yaitu customer. 1C-nya itu customer. Jadi kita coba melihat dari satu persatu bahwa kalau kita lihat secara produk, ya tentu produk yang akan kita hasilkan, ya salah satunya yaitu sedang kita giring Kampung Bedas Literat ini. Kampung Bedas Literat. Ya, Kampung Bedas Literat ini, apa manfaatnya bagi pertama pemerintah? Ya tentu ketika ini berhasil, pemerintah akan mendapatkan nilai plus tentunya. Pimpinan kita, baik Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, semua pasti akan merasa bangga dengan inovasi tersebut. Tidak hanya kabelat tentunya. Betul. 4P1C ini juga bisa dilakukan oleh inovasi-inovasi oleh OPD-OPD yang lain. Itu dari sisi produk. Kemudian dari sisi price, keuntungannya dengan adanya kabelat ini apa sih? Apakah ini berbiaya atau tidak? Kita lihat juga dari situ. Ada aspek pembiayaan atau tidak? Nah, kita olah dari situ bahwa price ini sangat menguntungkan yang tadi. Salah satunya untuk institusi. Dispusip akan lebih bersinar dengan adanya inovasi ini, walaupun tidak berbiaya, karena kita ketahui yang tadi saya sampaikan di awal, dengan pola efisiensi kita tetap ingin memajukan nilai meningkatkan minat baca. Itu dari sisi price. Kemudian dari sisi place, tentu berbicara tempat. Tempat ini kan yang tentu ada grassroots yang sedang kita lakukan, yaitu pertama di RW-RW yang ada di Kabupaten Bandung itu sendiri. Di mana yang akan kita lakukan? Apakah RW di sini kita jadikan Kampung Bedas Literat cocok atau tidak? Itu kan harus ada penyeimbang, harus kita ukur juga di situ. Ketika ternyata di sini tuh basisnya tidak cocok untuk dilakukan ini karena di sini lebih condong kepada area bisnis, area misalnya di sini RW itu di sekitarannya sebagai tempat bisnis, pabrik misalnya, yang mungkin sulit orang untuk membaca karena di situ hanya perkantoran saja. Gitu ya, area sibuk. Mungkin bisa, tapi butuh waktu yang sangat lama. Kemudian juga selain itu, selain place, promosi. Promosi ini ya tentu kita melibatkan salah satunya media. Yang dilakukan sekarang itu sebagai ajang promosi bagaimana produk yang akan kita lakukan dipromosikan dengan baik kepada masyarakat. Jangan sampai hanya sekedar bahwa produk-produk yang kita akan promosikan ke masyarakat tidak matang juga apa yang akan kita lakukan. Ya tentu yang terakhir yaitu berbicara customer. Ya customer kita nanti ya tentu masyarakat itu sendiri. Terutama kepada anak didik kita, terutama kepada anak cucu kita. Yang sebentar lagi 20 tahun yang akan datang kita akan menghadapi Indonesia Emas. Betul. Ini yang sedang kita garap
Ketika anak kita sekarang 6 tahun dengan posisi misalnya baru TK atau SD, satu SD, berarti 20 tahun ke depan usianya sudah di 26 tahun. Iya, betul. Atau 27 tahun yang mungkin sudah dalam taraf remaja yang sudah memiliki karakter emosional yang mungkin bisa memberikan solutif bagi kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, makanya harus dipupuk semua dari dini. Kalau berkaitan dengan 4P1C ini kan sebagai indikator ataupun tolak ukur kajiannya begitu kan Pak ya? Ini kalau misalkan dari 4P1C ini ada satu unsur saja yang kurang memadai kayak misalkan PLES-nya misalkan ya. Itu akan tetap dijalankan atau memang tidak sama sekali? Ya, tentu nanti ketika ukuran ini tidak menyeimbangkan untuk melakukan produk yang kita lakukan, karena berbagai faktor, salah satunya PLES-nya ini sulit dilakukan sebagai produk tadi, misalnya kablat ini dilakukan di tempat yang salah, ya tentu kita melakukan pertama apakah mencari tempat yang lebih representatif di antara RW tersebut. Dan jangan sampai dipaksakan. Jangan sampai nanti produk ini gagal hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Jadi ini tolak ukurnya ya tentu kita harus betul-betul berbasis masyarakat. Yang notabene memang di situ penghuninya rata-rata memang masyarakat. Kalau di Kabupaten Bandung sendiri Pak, semua memenuhi 4P1C? Insya Allah. Semua? Insya Allah. Berarti memang aman ya Pak ya? Aman. Kalau misalkan ada salah satu wilayah yang memang tidak masuk kategori di 4P1C juga memang itu PR juga ya buat dinas, karena mungkin nanti ada kecemburuan sosial juga ya. Luar biasa. Tapi di Kabupaten Bandung, alhamdulillah semuanya masuk kategori 4P1C ya. Jadi P yang pertama itu tadi ada produk, P yang kedua itu adalah price, P ketiga itu adalah place, P keempat itu adalah promosi, dan C-nya adalah customer. Luar biasa, mudah-mudahan semua aspek yang dikaji oleh Pak Kadis ini semuanya berjalan dengan lancar Pak ya. Luar biasa ya. Mantap Pak, ini program kablat yang luar biasa sekali ya. Keren. Ini Bapak sendiri yang buat Pak? Ya harus pertama ya tentu didukung. Nama kablatnya sendiri Pak? Kablat itu sebetulnya kita mencari apa ya? Istilah-istilah kan kablat gitu ya. Ya, kablat itu kita berdiskusi dengan para bidang. Para bidang kita apa yang bisa kita munculkan untuk mempermudah. Tapi sebetulnya ini kadang juga diplesetkan. Tapi insya Allah lah. Itu dengan plesetan itu akan memudahkan orang mengingat. Betul ya. Luar biasa ya. Jadi ini memang kablat ya. Waktu J. Prabowo dengar kablat, pas Kampung Bedas Literat. Di dalamnya pasti tentang literasi, minat baca dan yang lainnya ya. Terus ini Pak, kalau berbicara kablat, harapannya nih Pak, setelah dibentuk kablat ini harapannya tujuan Bapak apa? Selain menaikkan IPLM itu Pak? Pertama, kita ingin bahwa budaya membaca ini menjadi prioritas utama kami. Jadi kalau kita mengartikulasikan budaya, hasil cipta karsa manusia yang dilakukan dari dulu hingga sekarang, yang tidak terputus, yang terus dilakukan. Nah, tentu budaya membaca ini yang ingin coba kita tularkan kembali kepada masyarakat. Minimal sebelum tidur, anak-anak dibiasakan untuk membaca buku terkait masalah agama, misalnya Al-Quran. Atau kita kadangkala Akang Prabu dulu sama ibunya sebelum tidur ya mungkin dibacain dongeng. Ini yang kadangkala sekarang sudah menghilang. Sekarang anak yang akan lahir malah dibacakan doa murotal. Bukan orang tuanya yang membacakan, tapi handphonenya yang didekatkan ke dalam telinga bayi itu sendiri. Jadi di pinggir telinga ya maksud saya. Jadi ya harapan besar kami yaitu tadi bahwa literasi ini bukan hanya membaca menulis. Kita ingin bertransformasi. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan program Kampung Bedas Literat. Kita bisa bertransformasi bagaimana perpustakaan ini bisa menginklusikan, bagaimana perpustakaan ini menjawab tantangan zaman dengan era digitalisasi, tapi tetap
bahwa perpustakaan ini sebagai basis utama untuk mencerdaskan bangsa. Buku ini sebagai mencerdaskan bangsa. Buku sebagai pintu dunia yang ingin kita kembangkan ke depan. Insya Allah harapan kami Kabupaten Bandung sebagai Kabupaten Bedas literat bisa mencuat sebagai slogan bahwa satu-satunya Bunda Literasi yang ada di Jawa Barat yang telah mendapatkan Piagam Nugra Jasa Dharma Pustaloka, yaitu Ibu Emma Deti Permanawati. Beliau sudah mendapatkan piagam itu sebagai apa? Sebagai dari pemerintah pusat, piagam tertinggi dari pemerintah pusat sebagai kabupaten yang berliterasi. Ada di kantor juga piagamnya, dan Bu Emma sudah mendapatkan itu. Itu baru di tahun 2024. Nah, mudah-mudahan makanya tantangan-tantangan yang sudah kita dapatkan, tantangan-tantangan yang sudah kita siapkan di 2025 ini, saya mengajak kepada masyarakat pun juga, oh berarti kita butuh sarana yang lebih, yaitu di RW-RW, yaitu kampung Bedas Literat. Jadi setiap perkampungan ini kita ketika datang, minimal di dalam rumahnya itu memiliki perpustakaan pojok baca. Oh, pojok baca. Yang biasa tidak melihat buku, mungkin masyarakat di lingkungan sekitar itu bisa melihat buku. Kemudian juga selain itu, yang paling dibanggakan, yang perlu kami sampaikan juga ke masyarakat bahwa Bunda Literasi telah mendapatkan insentif yang tadi saya sampaikan. Jadi insentif inilah yang sebagai penggerak motor bagi Bunda Literasi. Walaupun tidak banyak, tapi minimal penggagas untuk bisa lebih termotivasi lah bagi para Bunda Literasi sampai dengan ke tingkat RW. Betul ya, jadi memang ini juga program ini tidak terlepas dari kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial juga ya. Betul. Untuk menyentuh atau target-target sasaran itu tidak membeda-bedakan GETSI itu ya. Betul, GETSI. GETSI ya, gender, disabilitas dan inklusi sosial. Luar biasa ya. Pak, jadi banyak sekali sebetulnya yang mau Uje Prabu tanyakan terkait dengan Kablat ini. Siap. Tapi tentunya ini juga mudah-mudahan ke depannya kita pantau terus Pak. Siap. Seperti apa, sejauh mana langkah dan program ini di masyarakat. Karena memang kita tahu sendiri pemirsa bahwa program Kablat ini tanpa dukungan dari kita, tanpa support dari kita, maka program ini tidak akan berjalan. Tentunya ini juga harapannya juga ya semua terlibat dalam program ini Pak ya. Aduh Pak, karena memang waktu juga yang memisahkan kita, akhirnya Uje Prabu ini masih ada 140 pertanyaan lagi Pak. Siap. Tapi nanti mudah-mudahan kita akan ngobrol lagi, bincang-bincang lagi di lain waktu, di season waktu lain lagi. Tentunya mohon maaf Pak, hari ini cuman bisa bertanya seputar Kablat. Mudah-mudahan nanti bisa tanya dengan program kepala dinas yang lainnya ya. Siap. Pemirsa yang ada di rumah ataupun di studio, terima kasih sudah menemani Uje Prabu dan juga Bapak Kadis kita selama 1 jam ke belakang. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga jangan lupa bagi teman-teman ataupun semua yang mau iklan, promosi, talk show di PJTV dalam program Talk Today, bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan tentunya terima kasih juga nih buat semua pemirsa. Sekali lagi Pak, mohon izin sami-sami untuk menutup acara Talk Today pada siang hari ini. Sehat terus Pak. Alhamdulillah. Dan pemirsa, jangan lupa tonton terus program-program yang ada di PJTV, karena program-program PJTV berinspirasi dan tentunya menarik untuk kita simak. Saya Uje Prabu, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.